Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siap? Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baik, sehat semua hari ini? Sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Semangat hari ini? Semangat. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, seperti biasanya kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Hadir semua hari ini? Hadir ya? Satu orang? Alif mana Alif? Tadi bilang hadir semua. Padahal ada satu orang Alif. Ada keterangan? Tidak ada keterangan. Nanti sampaikan pada Alif untuk ke depan kalau misalnya sudah hadir harus ada keterangannya. Ya. Baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, dalam pembelajaran pada hari ini sebagai bentuk ya rasa cinta kita terhadap tanah air kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional ya yang kalian hafal. Garuda Pancasila hafal? Hafal, pasti hafal. Baik, silakan berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, pada hari ini Bapak sengaja tidak menyalakan instrumen ya. Bapak mau lihat apakah kalian betul-betul sudah hafal dan nadanya itu pas walaupun tanpa instrumen. Ya, baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Rakyat adil, makmur,
buka pelajaran biar otot-otot kita tuh lemas, ya. Nah, oke, siap? Ya. Silakan semuanya berdiri. Ya, menghadap kemari, mana ke depan. Ya. Boleh? Bara, jangan dekat kali dengan meja, ke belakang sedikit. Oke, biar lepas. Amjad agak ke tengah lagi. Oke, kamu sini lagi. Nah, jangan terlalu pinggir ya. Simpel saja, cuman nggak boleh dekat-dekat dengan kawan, takut nanti kena kawan, ya. Yuk, sama-sama ikuti. Oke, ada timun yang dipotong. Terus. Ganti gerakannya. Nah, terus. Apa lagi? Menyalakan kompor. Oke, lagi. Terus. Tekan bel pula. Oke. Nah, ikuti. Oh, orang tak muda. Oke, siapa yang buat kue? Nah, oke, kedinginan. Oke, lambaikan. Menghapus papan tulis. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Baik, itu gerakan-gerakan kecil ya, gerakan-gerakan sederhana yang setiap hari kadang-kadang kita lakukan, ya kan? Seperti tadi tekan bel, ya kan? Terus gerakan potong. Pernah kan? Potong sesuatu, potong timun atau apa? Pernah ya? Oke, dan itu bisa jadi ice breaking kita pada hari ini. Baik, selanjutnya langsung kita masuk kepada materi pembelajaran pada hari ini. Yaitu pengenalan kode dasar dan artificial intelligence atau AI tanpa internet. Nah, apalagi di sekolah kita ini kita memiliki keterbatasan internet, ya. Jadi kita harus bisa membuat kreativitas, ya,
aktivitas coding tetap berjalan walaupun tanpa internet. Kita bisa gunakan metode yang namanya metode unplug. Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama sekali kalian nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian coding dan AI dengan contoh nyata. Karena apa? Coding dan AI itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua juga nanti kalian dapat menunjukkan bagaimana coding bekerja melalui simulasi tanpa komputer. Ya. Terus kalian nanti juga diharapkan mampu untuk menyusun algoritma sederhana dari aktivitas sehari-hari. Dan tentunya kalian dapat menunjukkan sikap kerjasama yang kolaboratif dan etika dalam pembelajaran teknologi ini. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, pernah nggak kalian berpikir bagaimana sebuah alarm? Tahu alarm? Sering pasang alarm? Nah, biasanya kalau kita ada kegiatan di pagi hari, contohnya seperti sekolah, ya, itu kalau kita telat tidurnya pasti kita pakai alarm supaya apa? Supaya kita cepat bangun untuk mengingatkan kita, ya. Pernah kita berpikir bagaimana cara dia mampu untuk berbunyi tepat pada waktu yang telah ditentukan, ya kan? Nah, terus bagaimana mesin-mesin ya juga dapat bekerja. Nah, apalagi saat ini sudah banyak mesin-mesin yang dapat menggantikan kegiatan-kegiatan manusia. Nah, jadi itulah hari ini kita akan belajar, kita akan berlatih bagaimana menjadi seorang programmer, ya, menjadi seorang programmer. Nantinya kita akan menyusun perintah-perintah untuk menjalankan mesin kita, ya. Baik. Jadi apa itu coding? Pernah dengar kata coding? Pernah. Di mana Maulana mendengar kata coding? Di buku. Oke. Siapa lagi yang pernah mendengar kata coding? Tidak ada. Ya. Dan ini memang baru. Ya. Coding ini baru kita dengar. Nah, jadi coding itu adalah sebuah kegiatan, ya, memberikan perintah atau langkah demi langkah, ya, pada mesin atau pada komputer agar dia dapat melakukan sesuatu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, nantinya kalian akan menjadi programmer, berlatih menjadi programmer, memberikan perintah untuk menjalankan mesin agar mesin kalian itu melakukan sesuatu. Nah, contoh daripada coding dalam kehidupan sehari-hari kita, saat kita menyalakan televisi, ya, saat kita menyalakan televisi, mengatur alarm, ya, atau membuat robot bergerak. Nah, contoh sederhananya saat kita menyalakan TV, baik kita menggunakan sebuah remote atau langsung pada tombol. Nah, tombol yang kita tekan itu atau remote yang kita tekan ini adalah perintah, ya, perintah kepada TV untuk nyala. Itu langkah pertama, on, gitu kan? Nah, itu langkah, dan itu adalah algoritma, ya. Nah, selain coding, juga dikenal istilah yang namanya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, ya. AI adalah sistem yang bisa belajar dari data dan meniru cara berpikir manusia.
AI itu dibuat ya berdasarkan data dan cenderung dia itu meniru atau berpikir seperti manusia. Nah, jadi kalau nanti kalian membuka sebuah aplikasi AI, contohnya kalau dalam kehidupan sehari kita itu TikTok, ya. Pernah main TikTok? Pernah. Pasti semua punya akun TikTok, betul? Betul. Nah, saat kita mencari di kolom pencarian, ya, apa saja itu, dan dia akan berpikir, ya, bagaimana menemukan apa yang kita perintahkan. Dan itu adalah sistem berpikir manusia. Seperti kita memberikan instruksi kepada orang. Coba nanti Rahma ambilkan sebuah kursi di kantor. Rahma berpikir. Rahma bergerak langsung, jalan, dan berpikir kursi mana yang akan diambil. Tentunya yang baik, yang bagus. Tidak mungkin kursi yang patah, ya kan? Ya, jadi itulah proses AI. Cara berpikir itu sama dengan manusia. Nah, sama dengan manusia. Tentunya dengan data atau algoritma yang dimasukkan oleh manusia. Coba kita lihat contohnya. AI itu ada yang namanya asisten suara. Pernah dengar? Voice note? Tahu voice note? Pesan voice note, pesan suara. Tahu? Pernah gunakan? Di mana cara gunakan voice note? Hah? WhatsApp. Kenapa mulutnya ditutup? Kenapa nggak lepas saja bicaranya? Kenapa harus berbisik? Di mana Sena menggunakan voice note? WhatsApp. Di mana Rama? WhatsApp. WhatsApp itu bagian daripada AI. Kenapa karena lemas sekali? Kenapa terlalu lemas nampaknya? Sudah sarapan? Sudah. Baik. Voice note itu meniru suara manusia. Betul? Kita tekan tombolnya. Clara, tolong ambilkan spidol di kantor. Ini posisi Clara sedang di ujung sana dan dia sedang memegang yang namanya handphone pakai WhatsApp. Dan dia akan menerima pesan itu dan suara yang dihasilkan betul suara Bapak. Ya kan? Meniru langsung suara Bapak. Padahal jaraknya jauh. Ya kan? Nah, itu contoh daripada cara kerja AI, berpikir seperti layaknya manusia, bekerja seperti layaknya manusia, tentunya dengan data dan algoritma yang diberikan. Terus ada juga nanti ada game pintar, ya. Terus ada kamera pengenal wajah. Nah, ada misalnya HP, kita pakai kata sandi, ya kan? Jadi kata sandi itu hanya bisa dibuka dengan wajah pemilik HP itu. Nah, kalau kita misalnya ambil HP, terus kita arahkan pada seekor kambing misalnya, tentu tidak Bisa. Bisa nggak Maulana? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Maulana tinggal HP di rumah, diperiksa sama ayah HP Maulana. Oh ini pakai apa namanya tuh? Ya, Face ID ya, Face ID namanya. Ini nggak bisa. Ini diambillah HP Maulana oleh ayah, diarahkan ke wajah ayah. Nggak bisa. Kenapa? Maulana tidak berkumis. Ayahnya ada kumis, ada jenggot kadang-kadang, bentuk wajahnya beda. Nah, itu dia, ya. Baik. Sejauh ini ada pertanyaan tentang bagaimana itu coding
dan apa itu AI? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, Bapak akan membagikan LKPD, ya. LKPD-nya ini yang pertama sekali sistem kerjanya kelompok, dan kita akan berlatih ya cara membuat algoritma dan menjalankan sebuah mesin. Nah, mesin itu nanti akan diperagakan oleh salah satu teman kelompok kalian. Siap semuanya? Siap. Siap. Oke. Silakan. Kita perlu yang namanya ruangan di tengah ini kosong, ya, karena ini akan menjadi tempat kita untuk berlatih. Dan nanti 2 meja di belakang untuk salah satu teman kalian nanti membuat yang namanya perintah atau algoritma untuk menjalankan robot. Oke, silakan. Ini geser ke sana, ini geser ke sana. Meja mana atau di belakang? Di sini. Meja sana atau di belakang? Samping mana? Oke. Sudah? Ini di sini. Sebelum itu, kita akan melihat dulu, ya, contoh daripada algoritma sederhana, ya. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana perkembangan dunia dari segi AI, ya. Ini ada salah satu robot yang berjalan seperti layaknya bersama manusia, ya. Humanoid, yakni robot yang dirancang untuk menyerupai manusia, baik dalam bentuk maupun gerakan. Ini bisa meniru gerakan manusia, yaitu bagaimana cara berkelahi. Mulai dari robot yang mampu berlari dengan kecepatan tinggi, hingga yang dapat melakukan tugas rumah tangga. Berikut ini 9 robot canggih pengganti manusia buatan Cina. Nah, ini bagaimana kita lihat robot ini dapat menggantikan peran-peran daripada manusia. Jadi nanti di negara-negara maju itu pekerjaan ringan itu akan bisa digantikan oleh robot. Nah, ini coba kita lihat bagaimana robot mampu merakit sebuah kendaraan mobil, ya. Cepat saja. Inilah bagaimana sekarang canggihnya dunia, ya, canggihnya teknologi. Nah. Baik. Terus kita akan lagi melihat yang namanya sebuah langkah algoritma, ya.
Baik, mungkin langsung saja kita praktekkan, kita berlatih bagaimana sebuah cara kerja coding ya dalam algoritma. Nah, kita akan memakai media lantai ini sebagai lapangan untuk kita bermain coding ya. Ini adalah pembatasnya atau rintangan dalam coding. Kita pakai 1, 2, 3. Nah, kita pakai 1, 2, 3, 4, 5 kotak ya. 5 kotak keramik ya. Kita buat batasannya dulu. Nah, ini adalah titik start ya, titik start, dan ini adalah titik finish yang hijau. Ini samping ini adalah pembatas ya. Ini pembatas dan ini adalah rintangan. 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4. Bagaimana nanti robot yang kalian arahkan mampu mencapai finish tanpa menyentuh rintangan? Paham? Paham. Oke. Sekarang Munira, Maulana silakan diskusi dengan Clara ya. Siapa yang akan menjadi robot dan bagaimana perintah yang akan dilaksanakan? Paham? Oke. Rama dengan Amjad juga akan berdiskusi dengan Shena menentukan siapa yang menjadi robot dan bagaimana langkah untuk menuju ke sini. Nah, ini plan yang Bapak buat. Tapi nanti saat kalian sudah berhasil menyelesaikan yang ini, nantinya setiap kelompok akan memberikan tantangan ya, memberikan tantangan atau challenge untuk kelompok lain. Desain kartunya ini akan dibuat oleh setiap kelompok. Misal kelompok Sena mendesain kartu ini untuk diberikan tantangannya kepada kelompok Clara. Sebaliknya, Clara juga akan mendesain ya kartu ini, memberikan challenge kepada kelompok Sena. Paham? Nah, untuk tahap awal diskusi dulu bagaimana langkah-langkah untuk sampai ke plan yang telah dibuat. Silakan. Di sini saja. Di sini saja. Di sini saja. Ambil kursi boleh.
Oke, sudah. Ini sudah pas. Tulis. Perintahnya tulis. Ya. Perintahnya ditulis, nanti akan dibacakan saat robot bergerak. Tulis satu apa? Dan tentukan nama robotnya apa? Ya. Terserah. Nama robotnya terserah. Baik, waktu kalian 5 menit lagi. Iya. Tiga kotak. Tiga kotak. Nah, iya betul. Maju 3 kotak. Nah, 2. Berarti maju kotak sampai mana? Nah, berarti belok. Nah, berarti ke kiri, ke kiri, ke kiri, ya. Nah, coba itu kotaknya. Nah, perhatikan itu. Dari sini, mulai dari sini. Dari sini, maka harus sampai ke titik hijau ini. Ya, masuk ke sini dia, ya. Sini nih. Pak tulis ya. Ini titik finishnya ya. Ini finish. Dan ini startnya. Dah. Langkahnya sudah? Belum. Nanti coba perhatikan lagi. Halo, halo. Nah, nanti setelah kalian selesai menyusun langkah demi langkah, ya, tentukan kodenya. Contoh begini. Yang satu tadi maju 3 kotak, ya kan? Berarti kodenya, ya, panahnya ke atas, maju kan? Nah, terus yang kedua ke kiri, ya kan? Ke kiri misalnya lagi 2
dua kotak. Kodenya ke kiri, panahnya ke kiri. Nanti selesai langkahnya, maka akan lahir kode-kode seperti ini. Dan kode inilah yang diikuti tanpa lagi menggunakan kalimat perintah. Paham ya? Hah? Pusing nggak? Ini nanti buatnya ini dulu. Nah, ini nanti, ya. Nah, boleh apa nih? Boleh apa? Baru selesai. Oh, ini ada orang. Kamu dulu deh. Kamu menyentuh tulisan finish. Iya. Coba deh. Coba apa? Nah, habis itu ke kiri. Habis itu ke kiri lagi kan? Kiri lagi. Habis itu ke ya. Habis itu? Oke. Selesai ya? Nah, ini sudah Bapak simulasikan lagi. Tinggal perintahnya, Pak. Hati-hati jangan sampai nanti robotnya masuk jurang, ya. Sudah? Sudah? Oke. Nah, kelompok Sena siapa yang jalanin robotnya? Anda, silakan Anda berdiri di posisi start. Silakan Anda berdiri di posisi start. Di posisi start di sini. Oke. Nah, Anda, halo Sena, udah? Oke. Amjad, kamu berjalan seperti robot, ya? Ya? Biar mirip. Nah, kamu mendengar perintah daripada si Sena, ya? Kamu jangan lihat ke bawah, ya? Lurus saja, ya? Oke, silakan Sena. Baik, kelompok Lara kita saksikan Sena akan menjadi seorang programmer yang mengarahkan Amjad yang jadi robot pada hari ini. Di belakang saja. Di belakang saja posisinya. Ya, karena apa? Sena sudah ada kertas programnya. Tidak harus lagi melihat plan ini, ya. Jelas? Oke. Sudah ya? Oh ya, biar lebih seru, posisi Sena di depan sini. Di depan. Ya. Di sini. Sena di sini menghadap ke sana. Nah, Sena akan membacakan instruksi dan Amjad mengikuti, ya. Jadi Sena tidak tahu posisi Amjad di mana sekarang. Clara, simak dulu, kelompok lain akan tampil. Oke? Baju 3 kotak. Lanjut. Ke kiri 2 kotak. Ke kiri 1 kotak. Ke kanan 2 kotak. Ke kanan 2 kotak. Oke, teman-teman dulu. Nah, pas. Robotnya tidak masuk jurang. Oke. Ya. Good job. Oke. Nah, kembali ke tempat.
Oke, Clara, sini posisinya. Oke, Maulana, silakan menjadi robot. Ya, ucapkan start ya. Udah robot kan? Robot nggak ada cengengesan, ya, robot. Tunjuk ke belakang ini. Ya, seperti robot, ya. Start. Maju 3 kotak ke depan. Terus, jalan terus. Makanya tadi simak saat si Amjad jalan, kamu masih sendiri tadi. Ulangi. Maju 3 kotak ke depan. Iya. Belok kiri 2 kotak. Kamu gak usah lihat ke sini, kamu robot. Belok kiri 1 kotak. Ya Allah. Belok kanan 2 kotak. Belok kanan 2 kotak. Oke, teman. Ulangi. Ini robotnya, ini robot bandel nih. Kayaknya ada kawan yang error nih, ya. Sistem yang error. Ulangi lagi. Kamu bukan manusia saat kamu berada di sini. Kamu robot. Jelas? Ya. Kamu mendengar perintah saja. Tidak ada perintah tambahan. Contoh perintah tambahan tadi, kamu menoleh ke sana. Ngapain? Kan ada perintah menoleh. Ya kan? Kamu disuruh maju, bukan lihat kiri kan? Nah. Ke kanan, itu secara kerja robot. Paham? Oke. Ulangi, Clara. Start. Maju 3 kotak ke depan. Belok kiri 2 kotak. Belok kiri 1 kotak. Belok kanan 2 kotak. Belok kanan 2 kotak. Oke, tenang dulu. Sukses. Oke, mulai depan. Nah, sekarang ada challenge-nya. Ya, ada challenge-nya. Kelompok Sena, silakan kalian mengobrak-abrik kotak ini ya untuk kalian tantang kelompok Clara. Silakan Sena mengatur sendiri bagaimana denahnya, bagaimana jalannya yang akan dilalui oleh robot nanti. Paham Sena? Oke, silakan. Rama silakan bantu Sena atau Anja silakan. Atur supaya ada tantangan bagi mereka. Oke. Oke. Terus. Ya. Ya, oke. Di set. Sudah nih? Sudah, oke. Oke, silakan duduk. Clara, silakan perhatikan denahnya, ciptakan programnya. Ini setara ya. Waktunya 3 menit. Pak, ini ada alam lain yang mungkin. Iya, berarti kan kalau ke sini mentok, harus mundur lagi kan? Ya. Kok bingung? Ya terserah. Kalau mau mondar-mandir terserah. Munira kasih masukan ke Clara.
Sudah? Oke. Silakan robot. Awak aja. Silakan robot. Clara di sini. Sebentar. Pak B ya. Oke? Boleh. Silakan dimulai. Start. Maju 1 kotak. Belok kiri 2 kotak. Belok kanan 3 kotak. Belok kiri 2 kotak. Ya. Ya, berarti ada perintah yang salah. Oke, berarti challenge-nya gagal. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Clara. Oke, berarti Clara. Nonton dia. Nah, Tambah bilang aja. oke. Nah, sekarang balas. Nah, balas. Nonton dia ada yang. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Clara. Sena. Oke, silakan duduk. Sena dan Mama, silakan buat programnya. Siap? Silakan robot, boleh langsung mengambil tempat. Start. Oke. Sebentar, kita dokumentasikan, ya. Oke. Start. Maju 1 kotak. Ke kiri 3 kotak. Ke kanan 2 kotak. Ke kiri 1 kotak. Ke kanan 1 kotak. Oke. Baik, berarti challenge yang diberikan oleh Clara berhasil dilaksanakan. Tepuk tangan dulu buat kelompok Sena. Jangan lemas, tepuk tangan untuk kita semua. Paham kan bagaimana cara kerjanya? Beginilah cara kerja coding menggunakan algoritma. Nah, komputer ya, aplikasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan perintah-perintah atau algoritma yang sederhana seperti ini ya. Ini yang contoh sederhananya. Kalau cara kerjanya lebih rumit berarti programnya juga lebih rumit. Nah, program itu namanya coding. Oke. Baik. Nah, sebagai bahan refleksi pada hari ini, ya, ini silakan kalian
coding bisa membantu kehidupan kita, ya. Tuliskan di kertas refleksi masing-masing. Cukup kertasnya? Iya, boleh. Maulana ada kertas? Sebentar. Oh, boleh dibagi dua saja. Bisa? Yang pertama, apa hal menarik yang dipelajari pada hari ini? Yang kedua, bagaimana coding membantu kehidupan kita? Jawaban menurut kalian masing-masing. Boleh tulis, boleh tidak. Ya, tulis nama. Seperti ini ya. Dikumpulkan pada satu orang pada ketua kelas. Nah, kumpulkan. Kumpulkan terus. Nera, sudah? Nah, kumpulkan. Sudah, kumpulkan. Ya, terus nama, terus nama. Terus nama. Oke. Baik. Sudah? Baik, terima kasih. Nah, sebagai penguatan pada pembelajaran pada hari ini, sebagaimana yang telah kita pelajari tadi, yang bahwa coding itu adalah sebuah kegiatan memberikan perintah atau langkah demi langkah agar ya
dapat melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya apa itu AI? AI adalah sistem ya, yang bisa belajar dari data dan meniru cara berpikir manusia. Nah, sebagai pengingat kita dan sebagai refleksi kita pada hari ini tentang etika dan tanggung jawab kita dalam menggunakan perangkat digital, yaitu kita harus menggunakan teknologi untuk kebaikan dan jangan meniru perilaku buruk dari internet. Ingat, programmer sejati itu bijak dan bertanggung jawab. Ya. Jadi coding bukan hanya tentang komputer, tapi tentang cara berpikir logis dan kreatif. Terima kasih ya. Terus belajar, bereksperimen dan berpikir kreatif. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.